Jesus' name. Yes, time for ministry. Shalom, Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan kekasih hati kita. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Dia meninggalkanmu. Mari menari bersuka karena Tuhan Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, kami cinta Engkau. Puji Tuhan. Katakan bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidup kami semua. Oh, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Dia melupakanmu. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Dia tinggalkan kita. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam kami. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari setiap pribadi, saudara-saudara sekalian, hidup mengasihi Tuhan Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku,
Amin. Ku kan menari dan bersuka karenanya, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat kami cinta, kami sayang, kami perlu, kami butuh, oh Yesusku. Kau sangat kami cinta. Oh Yesusku, kami cinta Engkau. Kami sayang Yesus, kami rindu Yesus, kami perlu firman Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan Pelenang Indah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama memuji Dia, itu semua karena kebaikannya. Puji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara hari yang baru ini, dan bagaimana kemarin kebaktian ibadah di kota masing-masing, di gereja saudara-saudara sekalian. Pastor Randy senang banget kemarin bisa melayani, juga ada kesaksian-kesaksian yang begitu indah. Ada 2 yang ada tayang di YouTube dari seorang dokter yang terkasih, pastor sebut namanya Dokter Amelia. Beliau ini dokter umum dari kota Samarinda. Kesempatan bisa datang ke Grayes Balikpapan dan beribadah bersama-sama, dan beliau boleh merasakan dan menyaksikan betapa Tuhan itu nyata kuasa dan kasih-Nya. Puji Tuhan. Salam buat Ibu Dokter Amelia dan keluarga terkasih di kota Samarinda. Kapan ya Pastor Andy bisa ke Samarinda untuk melayani dokter-dokter di Samarinda. Keren kali ya. Wih, nanti doakan, dan nanti judulnya Pastor Andy melayani dokter-dokter di Samarinda. Amin. Kerinduan ini kiranya Tuhan memberkati. Juga ada satu brother ya, namanya saya sebut dengan kasih Brother Uma, ya. Dia ini dari Uzbekistan gitu. Dia datang lewat Bali, dan selama 2 tahun ternyata kemarin waktu pastor mendapat undangan datang ke syukuran anak Ibu Pendeta Herling di gereja GPIB Peniel jam 1 setelah kebaktian, ya, masih by form doa, kepada baptisan juga. Ada pastor ke sana dan bertemu dengan Brother Uma ini karena beliau rindu banget cerita pengalaman ini, karena hari ini beliau sudah kembali ke
negara asalnya gitu kira-kira ya. Dan ditemani oleh vikaris dan juga ibu pendeta dan pastor mendengar kisahnya, dan dikatakan bahwa ternyata sudah ikut pelayanan ini selama 2 tahun, dan dia cerita setiap kali menyaksikan pelayanan kasih ini, video ini atau live streaming, dia tidak berhenti menangis dan dia merasakan Tuhan menaruh sesuatu di hatinya sehingga dia rindu sekali untuk bisa didoakan. Singkatnya ya, kemarin itu dia datang, dan Pastor Randy, hamba Tuhan, salah satu dari jutaan hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Saya bukanlah siapa-siapa, saya hanya setitik debu saja, salah satu dari jutaan hamba Tuhan yang belajar memberi diri untuk melayani. Dan dia bersaksi waktu kami berkesempatan mendoakan, dia mengalami sesuatu yang ilahi. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang boleh berjalan dari kursi rodanya. Juga ada satu lagi kesaksian bahasa ini. Dia datang, lupa apakah omnya kah atau orang tuanya kah. Intinya datang dengan kursi roda, lalu katanya kakinya itu kosong. Masih mungkin kosong itu bahasanya tidak bertenaga gitu atau tidak berdaya. Ketika dia menyaksikan Pastor Andy mendoakan, ya, Pastor mendoakan dengan cara men-touch. Ketika Pastor Andy men-touch, tidak perlu paksa. Kalau memang ada kekuatan berdiri berjalan, lakukan. Kalau belum ada proses pemulihan, nikmati proses pemulihan itu. Jangan paksa, jangan paksakan diri. Maksudnya harus berdiri, harus jalan, tidak. Pastor hanya men-touch. Saya pun tidak memaksa Anda untuk harus menerima apa yang engkau mau hari itu. Saya hanya membantu mendoakan. Nah, dari kesaksian ini dia berkata tiba-tiba ada kekuatan, ada tenaga, ada aliran sehingga tadi kaki yang kosong itu bisa berdiri dan bisa berjalan. Praise God forevermore. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Dan juga senang bisa kemarin membagi firman Tuhan. Ya, di firman Tuhan supaya kita saling mendoakan. Itu saja, apalagi ya? Oh ya, setelah ini, hari ini necis ya, puji Tuhan. Semangat pagi. Setelah ini, saudara-saudara, Pastor nanti ada mau ketemu orang. Sebetulnya ini sudah cukup lama prosesnya. Ketemu orang ini untuk apa? Pastor Andy akan memberi bantuan untuk renovasi gereja. Iya, secara manusia, pelayanan gereja di Balikpapan juga masih perlu. Kita lagi finishing untuk atap ya, kanopi, dan nyaris sudah 100% karena kemarin sudah ketutup semuanya sehingga yang datang tentu bisa menikmati, puji Tuhan. Namun ya udah kembali tergerak, dan pagi ini janjian mau membawa berkat untuk membantu renovasi gereja. Gereja di mana? Gereja ini di Medan. Pastor tidak tahu di mana tepatnya karena Medan kan besar. Tetapi ini rasanya sebelum saya menerima
kesempatan ini ada satu ibu, namanya saya sebut Ibu Rosmina Napitupulu, pernah meng-sharekan akan hal ini. Beliau kalau tidak salah di Belanda, menyodorkan proposal ini supaya Pastor Andy membantu. Waktu itu kan mungkin belum realisasi. Lalu beberapa bulan yang lalu Pastor ketemu seorang kenalan, dia ada lawyer bernama Ungkap Simamora, ya, dan dia kasih fisiknya. Wah, saya ingat. Lalu dia berkata, Pastor, maukah memberkati renovasi gereja di Medan? Singkatnya, akhirnya sebentar pagi ini Pastor akan memberkati renovasi gereja tersebut. Kiranya menjadi benih yang paling penting, menjadi benih bahwa ketika engkau memulai pekerjaan Tuhan, itu dari Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang. Bagian kita atau bagian engkau berdoa. Ketika ada yang mendoakan, tidak mustahil sesuatu yang ilahi bisa terjadi. Amin. Itu tadi pendahuluannya saja. Baik, sekarang kita time for Bible. Anak-anak Tuhan Yesus cinta firman Tuhan, harus sedang lapar akan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau mulai dulu satu kalimat ini sebelum baca beberapa ayat ya. Istri yang setia menemani suami saat-saat bergumul, saat-saat susah, saat-saat merintis, saat-saat dalam kesulitan, tetap menjadi tiang doa bagi suami melewati masa-masa sulit itu. Maka istri seperti ini layak menjadi ratu saat mereka sudah berhasil. Puji Tuhan. Istri yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Karena ketika mendapatkannya, ia lebih berharga dari emas dan permata. Istri yang doa, istri yang tetap menemani suaminya di masa-masa sulit. Dia layak menjadi ratu saat mereka sudah berhasil. Sekarang saya akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Intinya mau sampaikan secara singkat adalah suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu supaya doamu tidak terhalang. Aduh, berarti doa bisa terhalang. Mari kita sama-sama melihat ajaran firman Tuhan, pesan firman Tuhan, bunyi firman Tuhan, sehingga semua kita yang mendengar ini boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan Yesus saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi di sini pesan firman Tuhan bagi suami-suami, mari Jokote, torang para suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Karena mereka adalah teman kasih karunia. Engkau hidup karena kasih karunia Tuhan, istri kita juga hidup karena kasih karunia Tuhan. Kasihi istri, sayangi istri. Pastor Andy juga dulu orang yang kasar, dulu orang yang jahat, dulu banyak keburukan dalam hidup saya. Sampai hari ini juga saya suami bukan yang sempurna. Saya banyak kesalahan, saya banyak kegagalan, saya banyak kehilapan, saya banyak kesalahan. Tetapi hari ini ketika membaca firman Tuhan, saya membagikan hidup saya diubah oleh firman Tuhan. Day by day, Tuhan merubah saya dengan firman-Nya. Saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu bisa merubah dirinya sendiri. Apalagi sudah habit, kebiasaan, atau karakter. Apalagi kalau dia keras hati, keras kepala, atau salah didikan, tidak bisa itu berubah. Tapi dalam pengalaman Pastor Andy, firman Tuhan hadir dengan kasih. Kasih bisa mengubah. Kalau seumpama ada satu batu yang keras, keras kepala, tiap hari ditetesin dengan tes air. Lama-lama batu itu bisa menjadi lubang. Di sini firman Tuhan pesan kepada suami-suami, ya, untuk hidup bijaksana dengan istri. Sayangi istri. Peluklah istri selagi dia ada. Apakah dia hari ini sehat atau mungkin kurang sehat? Peluklah dia. Jangan sampai suami peluk istri saat tubuhnya sudah dingin saja. Maaf, kata dingin tadi saya sampaikan meninggal. Jangan engkau peluk istri ketika sudah meninggal, lalu nangis. Kalau pakai bahasa Mandarin itu disebut, kalau suami itu laokong, kalau istri laopo. Jangan peluk istri kalau sudah meninggal, sudah dingin badannya, lalu
Laupo, Laupo, mengapa engkau tinggalkan aku? Bagaimana aku? Jangan sampai itu hanya menjadi drama. Kalau sekarang istri sehat, puji Tuhan, peluklah dia. Kalau mungkin istri kurang sehat, atau mungkin engkau sudah ada di usia yang sudah banyak, udah sepuh, udah senja, udah tua, peluk istrimu. Kita tidak tahu, mungkin juga tidak lama. Peluk, 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 peluk. Mungkin sebentar lagi dia akan tidur selamanya. Selama dikatakan masih ada hari ini kehidupan, khususnya suami, hiduplah bijaksana, kasihi, sayang, cintai istrimu. Sekalipun hari ini kita suami bukanlah suami yang sempurna, karena satu sosok yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kuat di hal yang satu, mungkin lemah di hal yang lain. Tapi mengenai firman Tuhan ini, mari kita mau belajar setelah hari ini, kita hidup bijaksana dengan istri. Suami-suami, mari kasihi istrimu. Supaya, khususnya ini suami-suami, supaya doa suami-suami tidak terhalang. Kadang-kadang kita dengar gini, udah aku mau pergi dulu, kapan pulang? Nggak pulang-pulang, emangnya bento atau bantoyib. Lalu dengan alasan di luar cari nafkah, cari uang katanya. Tetapi kalau kita tidak hidup bijaksana dengan istri, doa-doamu terhalang. Bagaimana engkau bisa mencari nafkah, mencari uang, hidup di dalam berkat Tuhan, kalau terhalang doamu? Kadang-kadang kita mau tinggalkan keluarga, katanya demi sesuap nasi. Padahal di dalam kitab Amsal berkata, istrimu itu lebih daripada permata. Kita kadang-kadang tanpa sadar tinggalkan permata yang begitu indah, kata firman Tuhan, hanya untuk mencari sesuap nasi. Kadang-kadang peribahasanya kita perlu renungkan lebih dalam lagi. Kalau mau suka duka bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi pentingnya dalam keluarga, khususnya suami-suami, mengasihi istri. Supaya doa kalian, khususnya doa suami, tidak terhalang. Doa terhalang itu apa? Doa, tapi hanya sampai di pelapon, turun lagi. Alias tidak didengar, tidak terjawab. Doa yang mandul. Ayo kita dengar ini. Pastor ini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud menghakimi. Saya juga bukanlah orang yang sempurna, saya hamba Tuhan yang banyak belajar. Tetapi firman ini mengena di saya, dan pastor sharing kiranya juga boleh jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya kita suami-suami. Kadang-kadang kita
doa-doa nggak didengar karena terhalang. Atau kadang-kadang kita berkata, istri doakan, istri doakan. Istri memang pian doa, istri memang penolong. Tapi kita juga harus punya sikap yang mengasihi istri. Puji Tuhan. Pastor mau ajak saudara lihat 2 ayat lagi. Ya. Efesus pasal 5 ayat 25. Sekarang kita maju ya. Efesus pasal 5 ayat 25. Jadi tadi kita sudah tahu dengan hidup bijaksana itu supaya doa tidak terhalang. Nah, sekarang di dalam 2 bagian ini, Efesus pasal 5 25 dan ntar kita buka Kolose 3:19, kita bisa tahu oh ini maksudnya hidup bijaksana gitu ya. Seperti apa? Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kita bisa belajar di sini, kita bisa mengerti sedikit bahwa hidup bijaksana ketika suami itu mengasihi istri. Ya. Jadi suami-suami, mari kasihi istrimu. Puji Tuhan. Satu lagi ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19. Kolose pasal 3 ayat 19. Puji Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Sama ya tadi ya, Efesus 5:25. Di sini tambahannya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mari, Pastor Andy pernah berlaku kasar kepada istri, harus bertobat. Saudara-saudara, suami-suami, bapak-bapak yang pernah berlaku kasar kepada istri harus bertobat. Makasih, biar doanya manjur. Tapi bukan hanya itu saja sebetulnya. Istri adalah teman pewaris kasih karunia. Istri adalah sasaran sayang suami. Kolose 3:19 berkata, tadi udah kita baca bagian A, suami-suami kasihlah istrimu. Sama ya, Efesus 25. Di sini tambahannya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan kasari istrimu. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, karena mereka teman pewaris kasih karunia Tuhan, supaya doamu jangan terhalang. Jangan kasari, termasuk juga jangan ngomong kasar, jangan bersikap kasar, jangan berlaku kasar. Justru istri dijaga, dilindungi, disayangi, diperhatikan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang Pastor Andy share ini selalu terberkati. Tidak usah melihat saya sebagai Andy Simon yang hebat, tidak. Saya tidak hebat. Lihatlah Tuhan Yesus, firman-Nya yang hebat. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga, khususnya suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sekali lagi, Pastor katakan, ulangi,
kalimat awal mulai renungan ini, bahwa istri yang setia menjadi tiang doa bagi suaminya, sekalipun masa-masa sulit dia tetap setia mendoakan, menemani, menguatkan, mendampingi. Dia layak menjadi ratu saat keluarga ini sudah diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Renungan ini boleh jadi berkat buat suami-suami, buat istri, buat keluarga, termasuk juga buat anak-anak muda. Supaya kita sejak muda belajar nanti ketika Tuhan kasih kita pasangan, kita mengasihi, menghormati, dan sayang kepada istri kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo angkatlah dua tanganmu saat ini. Pastor Andy mohon izin mendoakan. Khususnya para suami-suami, mari firman ini biarlah menjadi satu dengan kita, dan kita menjadi suami-suami yang hidup bijaksana dengan istri. Dan kita tidak berlaku kasar, tetapi kita mengasihinya. Supaya doa-doa kita didengar Tuhan, tidak terhalang. Manjur nih, amin. Dan juga engkau akan tahu esensi hidup ini keluarga, bahwa adalah yang utama bukan cuma harta atau istilah sesuap nasi, tetapi juga yang berharga dalam hidupmu adalah keluarga. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga, amin. Karena dari Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan damai dan sejahtera. Bukan uang, bukan harta, bukan kemewahan, tetapi Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kedamaian di dalam keluarga dan dalam hati suami dan kita semuanya yang datang percaya kepadanya. Amin. Pastor juga berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sedang terbaring lemah karena sakit. Saat ini Pastor berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakitmu disembuhkan, kelemahanmu dikuatkan, keterpurukanmu diangkat oleh Tuhan dan diganti dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini kepadamu, Bapakku di surga, Bapa yang kami kuduskan, Bapa yang kerajaan di surga, Bapa yang kami permuliakan, Bapa yang mengasihi kami, yang memberikan putranya yang tunggal supaya kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat sabda firman-Mu, dan apa yang boleh saya sampaikan ini kiranya boleh bertumbuh berbuah-buah menjadi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, senang banget di hari yang baru ini, Senin, Pastor Andy bisa melayani Bapak Ibu saudara-saudaraku seiman atau jiwa-jiwa yang berharga ini. Dan kita siap masuk hari yang baru dengan tubuh yang sehat, sukacita, dan biarlah firman ini terus bernyanyi di hati kita. Amin. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang dan sertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oh ya, dua hal. Satu, hari Rabu Pastor Andy ada di Kota Malang. Bapak Ibu yang mau meet up
itu nanti ada di Jalan Tenaga Baru, ya, di gedung gereja YHS Kota Malang, jam 7 malam. Pesan Pastor Andy, kalau misalnya saudara mau hadir, Bapak Ibu sekalian terkasih, lebih awal sedikit gitu ya, supaya bisa diatur begitu kira-kira. Karena rasanya tidak GR sih, tapi informasi yang kami terima sudah ada ribuan orang yang mau ketemu dan bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu saja infonya Pastor bagikan. Dan oh ya, sampai besok lagi. Bless you. Dadah semuanya. Yeay. Closing. Bless day. Sukacita.